Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Anggi Destiana Priskasari, NIM 21108241102, nomor presensi 23, kelas 3D PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang uji independen sampel t-test dengan menggunakan program SPSS sebagai tugas UAS mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPD. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, di sini ada beberapa konsep dasar tentang uji independen sampel t-test. Untuk konsep dasar yang pertama, uji independen sampel t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Poinnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nomor 2, uji independen sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Yang ketiga, sebelum melakukan uji independen sampel t-test, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, data harus berdistribusi dengan normal. Yang kedua, varian antar kelompok harus sama atau homogen. Nomor 4, apabila data tidak berdistribusi dengan normal, maka dianjurkan menggunakan uji statistik parametrik. Di sini ada contoh kasus untuk uji independen sampel t-test yang akan kita praktikkan. Seorang peneliti membuat hipotesis bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas 3A dan kelas 3B. Untuk membuktikan hal tersebut, kelas 3A dan kelas 3B dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data nilai hasil belajar matematika siswa sudah saya siapkan di program Microsoft Excel. Di dalam video ini, saya akan melakukan 3 uji statistik. Yang pertama, uji normalitas, kedua, uji homogenitas, dan yang ketiga, uji independen sampel t-test untuk menganalisa data penelitian. Uji normalitas dan homogenitas kita lakukan sebelum uji independen sampel t-test agar kita tahu apakah data tersebut sudah normal dan homogen. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Di sini ada data hasil belajar matematika untuk kelas 3A dan kelas 3B. Setiap kelasnya terdapat 25 siswa. Nah, kemudian kita buat tabel kategori atau kode untuk kelas 3A dan kelas 3B seperti ini ya. Kemudian saya beri kode untuk kelas 3A, kita beri kode 1, kemudian kita seret sampai bawah. Nah, seperti ini ya teman. Kemudian untuk kelas 3B kita beri kode dengan angka 2. Kemudian kita seret sampai nomor terakhir. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi data. Baik, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS ya teman-teman. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Untuk pengisian yang pertama, saya mengisi pada page variable view. Kemudian pada kolom nama, nomor 1 saya isikan dengan hasil. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2 saya isikan dengan kelas. Nah, ini teman-teman. Kemudian pada label nomor 1 kita isi dengan hasil belajar matematika. Nah, seperti ini ya. Sedangkan label nomor 2 kita isikan dengan kelas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik values di samping tulisan kelas. Nah, kita klik, nanti akan muncul kotak dialog value labels. Untuk value yang pertama, kita isi dengan angka 1 seperti ini. Kemudian label kita isi 3A. Lalu klik add, nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk value yang kedua, kita isi dengan angka 2. Kemudian label kita isi 3B. Kita klik add, nah akan muncul 2 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian pada kolom desimal, saya akan ganti dengan angka 0. Nah, seperti ini. Karena dalam data tidak terdapat angka desimal. Nah, setelah pengisian pada page variable view sudah selesai, kita bisa pindah ke page data view. Kita klik. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini pada page data view akan kita masukkan data dari program Microsoft Excel tadi. Nah, kita buka Excel yang tadi dahulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita copy data dari kelas 3A terlebih dahulu. Kemudian kita paste pada kolom hasil. Nah, seperti ini. Nanti di nomor 26 akan kita paste untuk data kelas 3B. Untuk data kelas 3B kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste di bawah data kelas 3A. Nah, sudah teman-teman, ini untuk data hasil belajar matematika siswa kelas 3A dan kelas 3B.
Kemudian pada kolom kelas akan kita isikan kategori atau kode dari kelas 3A dan kelas 3B. Yang pertama kita copy kode kelas 3A terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita paste pada kolom kelas. Nah, kemudian kita copy lagi untuk kode kelas 3B. Lalu kita paste di bawah kode kelas 3A pada nomor 26 di sini ya teman-teman. Kita paste. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, saya akan menganalisis data ini. Yang pertama, menggunakan uji normalitas. Caranya, kita bisa klik Analyze, lalu kita pilih Deskriptif Statistik, lalu kita klik Explore. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk variabel hasil belajar matematika, kita pindahkan pada kolom dependent list. Kita klik arahnya. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Lalu untuk kelas, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke faktor list. Kita klik arahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih plots. Checklist pada tulisan normality plot with test. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu waktunya keluar ya teman-teman. Nah, ini sudah keluar. Nah, sebelum kita menginterpretasi output ini, alangkah baiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Kita bisa lihat di file PPT tadi ya guys. Kita buka terlebih dahulu. Di sini ada dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nomor 2, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, kita bisa menuju ke output SPSS lagi untuk menginterpretasi tabel test of normality. Ini ya teman-teman, tabelnya. Di sini ada kolom Kolmogorov-Smirnov dan ada kolom Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat bagian kolom Shapiro-Wilk karena kolom Shapiro-Wilk ini digunakan apabila data yang kita gunakan itu kurang dari 50 data. Nah, dari kolom Shapiro-Wilk ini didapatkan signifikansi untuk kelas 3A sebesar 0,107 dan nilai signifikansi kelas 3B 0,255 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data ini berdistribusi normal. Nah, syarat pertama untuk uji independen sampel di tes sudah terpenuhi ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke input SPSS lagi ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, step kedua saya akan melakukan uji homogenitas. Dan step ketiga saya akan melakukan uji independen sampel t-test. Kedua step ini, uji homogenitas dan uji independen sampel t-test, akan saya jadikan satu. Caranya kita bisa klik Analyze, lalu pilih Components, kemudian kita klik Independent Sample t-test. Nah, nanti muncul kotak dialog seperti ini ya guys. Untuk variabel hasil belajar matematika, kita pindahkan ke kolom tes variabel. Kita klik arahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk kelas kita klik terlebih dahulu, kemudian akan kita pindahkan ke grouping variabel. Kita klik arahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik Define Groups. Kita isikan untuk grup 1 dengan angka 1, kemudian grup 2 dengan angka 2. Lalu kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output t-test ya teman-teman. Namun, sebelum kita menginterpretasi uji independen sampel t-test, syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu data harus homogen atau sama. Nah, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas. Kita lihat ke file PPT tadi. Di sini ada dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varians data sama. Nomor 2, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varians data berbeda. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas, kita bisa menginterpretasi output. Kita kembali ke output lagi. Nah, kita lihat pada tabel independent sample test, pada kolom Levens Test for Equality of Variance. Kita lihat fokus pada nilai signifikansi. Di sini equal variance sum sebesar 0,645. Yang artinya nilai signifikansi sebesar 0,645 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data ini sudah homogen. Nah, syarat yang pertama tadi sudah terpenuhi, data sudah berdistribusi dengan normal, dan syarat kedua sudah terpenuhi yaitu data sudah homogen. Selanjutnya, kita bisa menginterpretasi output uji independen sampel t-test. Namun sebelum kita menginterpretasi uji independen sampel t-test, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji independen sampel t-test.
Kita buka file PPT lagi. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Yang pertama, jika nilai signifikansi Tuthilet lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 3A dan kelas 3B. Nomor 2, jika nilai signifikansi Tuthilet lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 3A dan kelas 3B. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji independen sampel t-test, kita bisa menginterpretasi output ini. Kita kembali ke output. Kita lihat pada tabel independen sampel t-test. Kita lihat pada equal variance sum dinilai signifikansi Tuthilet. Nah, di sini ya teman-teman, didapatkan nilai sebesar 0,028. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 3A dan kelas 3B. Nah, demikian tadi uji independent sample t-test sudah selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.